Hai sahabat excellence, jumpa lagi di acara Emotional Inspiration. Ada sebuah pepatah mengatakan, you cannot stop the wave, but you can learn to surf. Kita tidak bisa menghentikan gelombang-gelombang dalam kehidupan kita, tapi kita bisa belajar untuk berselancar di atasnya. Nah, setiap hari kita menghadapi begitu banyak permasalahan, problem, tantangan, konflik, dan berbagai hal yang kadang-kadang membuat kita kesel, jengkel, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu. Dalam perbincangan kita kali ini, kita akan membahas satu topik yang judulnya adalah Smart Emotion. Dan itu diinspirasikan dari buku yang saya tulis, judulnya adalah Smart Emotion. Gimana sih pada waktu ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan? Bagaimana emosi ternyata menjadi salah satu kata kunci yang sangat menentukan apakah kita akan berhasil atau sukses, produktif atau tidak. Nah, dalam episode kita kali ini kita akan membahas soal smart emotion ini hanya di Emotional Inspiration. Excellent, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Riri Artakusuma dalam Emotional Inspiration untuk episode kali ini. Dan seperti biasa sahabat Excellent, saya tidak pernah tidak menghadirkan narasumber yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan the best EQ trainer kita, Antoni Dio Martin. Sudah ada Pak Antoni. Halo Pak Antoni. Hai Mbak Riri. Gimana kabarnya? Salam antusias. Salam antusias. Iya. Baik ya? Iya, kabarnya juga antusias. Antusias, pastinya hitam-hitam kita kompak sekali ini ya. Iya. Oke sahabat Excellent. Ya, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang bersama Pak Antoni seputar buku yang beliau tulis, Smart Emotion Volume 1, Membangun Kecerdasan Emosi. Pak Antoni, latar belakangnya diceritakan dulu nih, kenapa sampai terbit buku yang satu ini? Iya, Mbak Riri dan juga sahabat Excellence ya. Jadi buku ini sebenarnya diinspirasikan dari siaran radio di mana setiap satu minggu sekali, judulnya juga Smart Emotion di Smart FM. Jadi setiap minggu saya punya secara rutin setiap pagi bicara mengenai Smart Emotion. Nah, lantas kemudian dari pendengar yang begitu banyak meminta, Pak, seandainya bagaimana kalau itu bisa dibuat dalam sebuah buku supaya bisa menjadi bahan referensi yang selalu bisa dibaca. Akhirnya kemudian buku ini sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu direalisasikan. Dan ini adalah buku yang dirilis ulang sebenarnya. Judulnya adalah Smart Emotion. Intinya sebenarnya di volume 1 ini adalah bicara soal bagaimana sih caranya supaya kita cerdas emosi menghadapi situasi. Karena kan Mbak Riri kalau sahabat Excellence juga melihat bagaimana emosi itu kadang-kadang bisa berpengaruh besar. Kita senang atau nggak happy, itu sebenarnya sangat ditentukan bagaimana kita menyikapi. Saya jadi ingat dengan satu ilustrasi menarik yang ada di buku ini, kisah tentang 2 orang supir. Jadi satu supir kerjanya selalu menggerutu, mulutnya, mukanya tuh selalu pokoknya jutek melulu. Satu lagi itu selalu ceria, selalu bersemangat. Nah, sampai kemudian temannya yang jutek itu bertanya kepada temannya, loh, kok kamu bisa sih setiap kali nyupir taksi itu kok bisa begitu bersemangat? Lah, temannya yang bersemangat ini bertanya kepada dia, lah setiap hari emangnya waktu ketika kamu pamitan dengan keluarga, apa yang kamu ngomong? Apa yang saya ngomong? Yang saya ngomong ya, saya bilang sama keluarga saya bilang sama istri saya, udah ya, saya mau pergi kerja. Terus akhirnya temannya yang selalu tersenyum ini, supir yang selalu bahagia ini selalu bilang, nah itulah beda antara saya sama kamu. Setiap kali kalau saya mau pergi bekerja bawa taksi ini, saya selalu bilang sama istri dan anak-anak saya, ibu, anak-anak, papi pergi dulu ya, ayah pergi dulu ya, karena ayah sedang ingin membawa orang keliling-keliling kota. Jadi, bagaimana cara menyikapi kalimat yang dia katakan itu akhirnya mempengaruhi perasaan. Dan bagaimana perasaan itu mempengaruhi juga bagaimana mereka menyikapi pekerjaannya. Saya juga ingin mengatakan bahwa tanpa sadar ternyata emosi-emosi yang kita rasakan itu berpengaruh besar loh. Kalau kita emosi kita lagi down atau kita lagi bersemangat, pasti deh pengaruhnya besar terhadap bagaimana cara kita melakukan dan mengerjakan sesuatu. Ternyata memang sangat-sangat luar biasa pengaruh dari sebuah emosi ya Pak Antoni. Yang perlu dicatat juga di sini sahabat Excellent, emosi itu nggak sama dengan marah gitu ya. Ini juga yang perlu diketahui Pak. Karena kan kadang-kadang
saya lagi emosi. Iya, karena kita sering selalu menyamakan antara emosi itu dengan sesuatu yang negatif. Bahkan di pelatihan-pelatihan saya, kalau saya tanya kepada peserta, menurut Anda ketika orang ngomong tentang emosi, apa persepsi Anda? Tahu nggak Sahabat Excellence? Seringkali semua yang ditanya itu 70% mengatakan pasti negatif. Padahal ya itu, cinta juga emosi, bahagia juga emosi, galau juga emosi sih ya. Galau juga emosi itu ya, hati-hati juga nih soal yang satu ini. Kadang galau bisa bikin semangat, kadang bisa bikin lemas juga gitu ya. Pak Antoni, tadi kita sudah tahu latar belakang dari Pak Antoni membuat buku yang satu ini. Sebetulnya kalau Pak Antoni melihat saat ini, seberapa besar sih orang-orang di sekitar kita gitu yang membutuhkan satu ilmu yang namanya kecerdasan emosional? Iya, saya merasa bahwa sudah saatnya lah. Sejak tahun 2000 saya berjuang sebenarnya dengan tim memperkenalkan yang namanya kecerdasan emosional di Indonesia, EQ. Makanya salah satu semboyan kita yang kita tulis juga di website kita di www.hrexcellency.com adalah salah satu tujuan kami memperjuangkan supaya setiap orang di Indonesia punya kesempatan untuk mengikuti training tentang kecerdasan emosional. Karena begitu pentingnya EQ, kita melihat banyak orang yang pandai, di sekolah sangat luar biasa, akademik nilainya, rapotnya sangat luar biasa, IP-nya sangat tinggi, tapi belum tentu mereka sukses di dalam pekerjaannya. Persoalannya adalah soal bagaimana mereka menata emosi ini. Jadi kadang-kadang kita ketemu sama orang yang kita merasa ini pimpinan, ini rekan kok pandai sekali. Tapi ketika dia berbicara kok kalau bahasa prokemnya itu nyolotin gitu loh, bikin orang kesel dan sebagainya. Dan banyak organisasi kehilangan orang-orang bagus gara-gara memiliki orang-orang yang secara IQ-nya bermasalah. Nah, apa yang perlu dipahami adalah bagaimana pekerjaan kita, situasi kita, keseharian bahkan ya sangat ditentukan oleh emosi-emosi ini. Mbak Riri dan juga sahabat Excellence, saya ingat pernah punya satu peserta yang kemudian bercerita. Kisahnya ini menarik. Ini juga menunjukkan bagaimana emosi itu ternyata mempengaruhi pekerjaan kita. Ini seorang ibu sebenarnya, dia cerita bagaimana dia salah menikah dengan seorang suami yang hobinya mukul, hobinya itu pokoknya ringan tangan dan memukul gitu. Dia cerita sampai hampir setiap malam selalu menangis. Tapi dilala apa yang bisa dilakukan nggak ada, karena mau lapor sama keluarga juga tidak bisa, karena itu pasti akan disalahkan oleh keluarganya. Lah itu kan suami pilihanmu sendiri. So yang dia salahkan hanya meratap. Bahkan dia cerita bagaimana di rumah itu gak ada pembantu. Jadi fungsinya di rumah itu gak ada bedanya dengan pembantu. Sampai dikasih list, pagi harus bangun jam 4, mesti ngapain, nyuci baju dan sebagainya. Istri merangkap pembantu gitu. Betul, berprofesi sebagai pembantu. Hampir tiap hari menangis. Sampai akhirnya menikah beberapa tahun kemudian, dia cerita kemudian suaminya mengalami kecelakaan dan meninggal. Ya, saya nggak tahu ini untung atau malang gitu. Yang jelas suaminya meninggal. Nah, cukup lama dia menjanda, tapi kemudian akhirnya dia menikah lagi. Dan ketika dia menikah lagi, dia cerita bagaimana suami yang kedua itu sangat baik, sangat menyayangi dia dengan luar biasa. Dan dia pun akhirnya di dalam pernikahan yang kedua ini punya anak. Ngomong di pernikahan yang pertama nggak punya anak. Di pernikahan yang kedua ini, dia pun melakukan pekerjaan sebagai ya layaknya istri, plus ditambah harus mengurusi kedua anaknya. Hingga satu hari waktu ketika dia sedang membersihkan rumah, dia menemukan apa tahu? Dia menemukan secari kertas yang dulu dibikin oleh suami pertamanya, yang berisi tugas-tugas yang harus dia lakukan setiap hari. Bangun jam 4 pagi, mesti nyuci dan sebagainya. Waktu ketika dia melihat kertas itu, dia berpikir, bukankah yang saya lakukan sekarang ini sama persis dengan yang ditulis di sini? Bukankah bahkan sekarang ini bertambah lebih rumit karena ditambah dua anak yang harus diurus. Tapi kok sekarang tidak ada lagi ya ratapan, tangisan dan sebagainya. Nah pertanyaannya adalah apa yang membuat situasi keduanya berbeda? Nah kalau kita bisa menyimpulkan salah satu yang membuat perbedaan adalah perasaannya, emosinya. Kalau dengan suami yang pertama emosinya mungkin tertekan, merasa sedih. Perasaan dengan suami yang kedua lebih bahagia, lebih sukacita. Dan itu ternyata juga berdampak, berpengaruh besar terhadap bagaimana dia melakukan tugas pekerjaan sehari-hari. Jadi ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya mengatakan bahwa betapa pentingnya emosi itu ternyata menentukan bagaimana kita melakukan sesuatu. Itu dia sahabat Excellent ya. Ternyata emosi sangat-sangat menentukan bagaimana perasaan kita
bahkan mungkin sepanjang hari kita gitu ya Pak. Iya, dari betul. bangun tidur feeling kita udah kayak gimana nih. Iya. Perasaan kita, emosi kita itu akan berpengaruh dalam sehari. Oke, nanti kita balik lagi sahabat Excellent untuk membahas mengenai buku dari The Best EQ Trainer kita Anthony Dio Martin, Smart Emotion Volume 1. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Setiap kali saya mendengarkan musik itu saya tahu loh, itu nada apa yang sedang dimainkan. Yaitulah dikubur hidup-hidup gara-gara satu kejadian emosi yang tidak terkendali gitu. Pemirsa dan sahabat Excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Sahabat Excellence, kembali lagi bersama saya Riri Artakusuma dalam Emotional Inspiration. Kita masuk ke seri yang kedua, segmen kedua gitu ya, masih seputar Smart Emotion volume pertama. Kita membahas mengenai buku Pak Anton yang sudah ditulis, dan ini sudah 4 tahun yang lalu sebetulnya Pak Anton ya. Betul, dan direvisi ulang, gitu. direvisi ulang karena ini salah satu bestseller. Jadi ini mulai diterbitkan lagi di toko-toko buku. Jadi untuk sahabat Excellence, Anda yang tertarik betul-betul merasa oh iya ya, kayaknya saya perlu nih untuk menjadi cerdas emosi. Nah, Anda bisa menemukan di toko-toko buku. Betul sekali. Ya. Nah, Pak Antoni, kalau tadi Pak Antoni sudah menceritakan kepada kita semua begitu ya, soal latar belakang buku ini, kenapa sampai bisa terbit gitu. Ya. Nah, kita juga pengen tahu sebetulnya konten-konten atau isi yang ada di dalam buku ini. Ya. Itu ceritanya apa sih Pak Antoni? Ya, jadi buku Smart Emotion ini adalah gabungan dari siaran-siaran pendek yang sudah saya udarakan beberapa tahun ini. Intinya banyak di seputar soal bagaimana kita menata emosi kita supaya lebih cerdas emosi. Misalnya contoh, di dalam buku ini berbicara mengenai ada 4 hal yang perlu kita waspadai kalau kita, terutama dalam emosi kita, yang disebut dengan hold. Waktu ketika hungry, ketika kita lapar, nah mesti hati-hati dengan emosi kita. Angry, kemudian lonely, lantas kemudian tired, karena ternyata apa yang kita rasakan dalam situasi ini kadang-kadang berpengaruh besar terhadap bagaimana kita menata emosi kita. Saya teringat pernah ada juga kejadian salah satu peserta pelatihan saya. Dia bercerita bagaimana kemampuan musiknya sangat luar biasa. Ternyata gara-gara itu dikubur hidup, gara-gara bapaknya sempat emosinya tidak terkendali waktu ketika dia masih kecil. Jadi ketika waktu dia masih kecil, dia sangat senang dengan biola. Nah, bapaknya pulang dalam kondisi namanya juga habis pulang kerja, pasti capek, pasti letih. Kalau hukum hold kita itu kan mungkin hungry, tired gitu. Tapi ketika bapaknya mau tidur ini,
si anaknya terus menerus main biola sampai membuat si bapaknya merasa terganggu. Sampai saking terganggunya bapaknya datang menuju ke kamarnya si anaknya itu, biolanya diambil lantas kemudian langsung dipatahkan. Jadi patah dua gitu. Si anak ini cerita bagaimana dia begitu, itu adalah biola kesayangannya dan dia begitu sangat-sangat sedih setelah itu. Tapi sejak itu juga dia mengubur bakat musiknya hidup-hidup. Bahkan ketika dewasa, dia bercerita sebagai salah satu peserta saya, dia cerita sekarang ini dia bilang, setiap kali saya mendengarkan musik itu saya tahu loh, itu nada apa yang sedang dimainkan. Yaitulah dikubur hidup-hidup gara-gara satu kejadian emosi yang tidak terkendali gitu. Nah di buku ini membahas juga soal bagaimana caranya kita mengendalikan, termasuk juga pada saat misalnya kita menghadapi situasi-situasi di mana terjadi pembajakan amigdala. Pembajakan amigdala itu respon kita yang kadang-kadang gak terpikirkan lagi. Jadi ketika ada satu kejadian, kita langsung merespon. Setelah itu kemudian kita menyesal. Iya ya, kenapa sih saya mesti berkata-kata seperti itu? Kenapa sih saya mesti bersikap seperti itu? Nah ada tips di dalam buku ini, ya bagaimana caranya supaya kita bisa menyikapi itu. Makanya ada yang disebut dengan hot high order thinking. Bagaimana caranya di buku ini diajarkan paling nggak berhenti minimal 6 detik dulu deh. Ternyata sebelum kita melakukan sesuatu, merespon sesuatu. Ternyata yang disebut dengan the magic of 6 second. Ternyata ketika kita bisa berhenti 6 detik, otak kita cenderung untuk mulai bisa memikirkan gitu. Nah ini yang banyak orang tidak sadari. Tapi kalau kurang dari 6 detik, kecenderungan kita akan terjadi pembajakan amigdala. Saya masih ingat kok, ada salah satu manajer peserta kita juga saya punya banyak sekali cerita gitu ya, belajar dari peserta-peserta saya. Sampai dia cerita bagaimana ketika pulang sampai di rumah apa yang dilakukan dan dilihat dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Dia cerita anaknya sedang membersihkan, Pak, handphone saya dibersihkan di wastafel gitu ya, dibersihkan. Jadi dalam kondisi marah anaknya dipukul, kemudian betul-betul dipukul bertubi-tubi sampai akhirnya kemudian sampai sekarang anaknya itu kejadiannya ada trauma SD, sendiri betul gitu. Sekarang sudah SMA kelas 1, jadi masih trauma gitu. Iya. Dan sahabat excellence di sini diajarkan juga bagaimana caranya, terutama tadi ketika kita mengalami pembajakan itu, kita belajar yang namanya hot high order thinking. Jadi cara berpikir level tinggi gitu. Oke, cara berpikir level tinggi. Pak Antoni, ini kalau misalkan saya lihat begitu ya dari daftar isinya, nampaknya memang ini cukup ringan untuk bisa dimengerti. Apakah memang ini didesain buku ini agar orang-orang juga jauh lebih paham karena orang-orang awam gitu ya kalau mau baca? Iya, biasanya ini salah satu yang menjadi kebiasaan saya ketika saya menulis artikel-artikel. Saya punya beberapa rubrik artikel di beberapa harian kayak harian bisnis dan sebagainya. Biasanya saya bagi tulisan saya menjadi 3 bagian. Ya, dari pengalaman saya, dari ini menjadi salah satu trademark saya kalau saya menulis. Biasanya saya akan mulai dengan cerita sebuah ilustrasi, kisah gitu. Makanya ada beberapa pembaca yang mengatakan, Pak, saya suka dengan tulisan Bapak karena tulisan Bapak banyak ilustrasi. Karena saya merasa bahwa tulisan itu mesti ringan gitu loh, menginspirasi. Yang kedua, baru kemudian saya masuk ke konten. Apa sih maksud dari ilustrasi itu? Dan yang ketiga adalah tips. Nah, di dalam buku ini, termasuk di dalam Smart Emotion ini, isinya juga seperti itu, dimulai dengan ilustrasi, gambaran gitu. Setiap sesinya setiap sesinya, dan kemudian bagian berikutnya adalah tentang konten-kontennya, dan bagian kemudian terakhir adalah tips. Bagaimana sih apa yang mesti kita lakukan? Misalnya contoh, termasuk juga di bagian dalam perbincangan di dalam buku ini adalah soal gimana caranya supaya tidak gampang tersinggung seumur hidup kita. Itu penting banget. Betul, ya Pak, karena selama ini kadang-kadang kalau kita dapat kritikan, hinaan dan sebagainya, kadang-kadang dipikirin ini kadang-kadang bisa menjadi semacam dendam yang berkepanjangan. Kadang bercandaan seseorang terhadap kita pun gitu loh Pak Antoni. Kita kok kayak agak susah nerima gitu ya seringkali. Iya, jadi menjadi dendam. Istilah saya adalah dendam super kesumat. Itu dendam yang lebih panjang daripada dendam kesumat. Kalau dendam kesumat itu dendam dibawa mati. Dendam super kesumat itu dendam sudah mati, habis itu jadi setan masih gentayangan gitu. Ya. Itu udah saking bencinya gitu. Saya merasa perlu mengajari gimana caranya supaya kita nggak gampang tersinggung lagi. Karena ternyata sahabat excellence, ada pepatah yang sangat bagus dari Eleanor Roosevelt, istri mantan mendiang Presiden Amerika. Dia bilang begini, orang lain tidak bisa buat kita terluka tanpa persetujuan dari kita. Jadi artinya kita tersinggung atau tidak tanpa sadar itu sebenarnya ada persetujuan dari kita, membiarkan orang lain menghina kita.
Nah, di dalam artikel, di dalam buku ini, saya ingin menginspirasi gimana sih caranya supaya kita nggak perlu tersinggung oleh kata-kata orang gitu. Nah, kadang-kadang buat kita yang nggak cerdas, kita mikirin terlalu banyak tuh kalimat-kalimat, kata-kata orang dan sebagainya. Akibatnya apa? Potensi kita, sesuatu kemampuan kita yang mestinya bisa kita keluarkan, jadi nggak bisa dikeluarkan karena kalimat dan komentar-komentar yang diberikan oleh orang. Sayang kan gitu loh. Betul sekali. Dan itu juga bahkan kalau kita tidak cerdas untuk merespon itu ya Pak Antoni ya, akan mengganggu emosi yang ada di dalam diri kita. Pak Antoni, kalau misalkan bercerita tadi soal kontennya pula gitu ya, apakah ini memang berlaku secara umum siapapun orang-orang gitu ya, bisa membaca ini, baik itu teenagers mungkin ataupun juga orang-orang dewasa? Buku ini diperuntukkan untuk umum. Jadi mestinya dari berbagai level dan mudah untuk dicermati sebenarnya. Bisa ya karena saya menggunakan istilah yang tidak terlalu rumit. Meskipun ada istilah yang saya perkenalkan, saya berusaha untuk mengklarifikasi. Misalnya contoh, ada istilah di dalam buku namanya UEN, Unmet Emotional Needs. Apa sih sebenarnya? Yaitu sederhana bahasanya adalah kebutuhan di balik kebutuhan. Kan biasa dong, biasanya apalagi kita di Indonesia, di negara timur, kalau kita ingin sesuatu kan biasanya nggak etis lah, nggak nyaman, sungkanan. Kalau kita mau mengatakan secara langsung, nah biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa penghalus. Nah ternyata ada istilahnya di dalam kecerdasan emosional namanya UEN, Unmet Emotional Needs. Nah gimana caranya? Dan itu penting banget supaya dalam pergaulan kita jangan sampai kemudian kita nggak ngerti-ngerti ketika orang mau menyampaikan sesuatu kepada kita. Ya hubungan jadi rusak gara-gara kita nggak paham dengan kebutuhan emosional orang gitu. Benar sekali. Gitu. Nah, sahabat Excellence, sejauh ini pastinya Anda sudah mendapat gambaran sebetulnya dari isi buku yang kita bahas pada kesempatan kali ini, Smart Emotion. Volume 1, membangun kecerdasan emosi. Kita masih mau membahas buku ini lagi dan juga tips-tips lainnya pasti Pak Antoni juga akan sampaikan untuk Anda. Namun selepas jeda berikut ini. Harus ingat, saya marah, tapi ketika saya udah marah-marah, udah ngomel-ngomel, apa sih solusinya gitu. Pemirsa dan sahabat Excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Berani untuk mengambil langkah. Anda pasti akan sukses. Orang yang luar biasa. Saya hebat. Saya pasti akan sukses. Bagaimana dengan Anda? Masih dalam Emotional Inspiration, sahabat Excellent, dan kita juga masih bersama Pak Antoni membahas satu buku beliau yaitu Smart Emotion Volume 1. Pak Antoni, dalam buku ini ada satu hal yang saya tertarik banget. Di sini ada bacaan Smart Angry. Ada loh ya marah yang cerdas. Gimana tuh Pak Antoni? Nah,
Penting ini, penting. Karena biasanya kita marah tapi nggak cerdas. Marah bikin orang tersinggung, marah bikin orang kesel, atau marah yang kadang-kadang membuat akhirnya kita jadi terancam. Ya. Saya teringat dengan salah satu peserta ini, cerita banyak kisah-kisah dari peserta pelatihan saya. Dia cerita dia ada orang yang sangat-sangat emosional. Jadi kalau dia bawa kendaraan, kalau sampai kendaraannya itu disalip, maka dia akan kejar kendaraan itu untuk balas dendam. Hingga satu kali dia ada satu kendaraan yang menyalip dia, kemudian dia kejar, dia pepetin sampai mobil itu nggak bisa bergerak, dia turun, dia tendang itu mobil. Dan ternyata orang yang ditendang itu merasa tersinggung, keluar, lantas kemudian mengambil pisau, kemudian menancapkan ke perutnya. Akhirnya untung dia cerita, kemudian dia ditinggalkan dalam kondisi berdarah, akhirnya dengan susah payah dia pergi ke rumah sakit dan harus menerima jahitan gara-gara hal itu. Nah ini contoh kan emosi yang tidak cerdas. Emosi yang kita luapkan tapi kemudian berujung bermasalah buat diri kita. Nah, bagaimana sih caranya? Emosi yang cerdas itu ya? Salah satu cerdas emosi. Nah, ada beberapa hal sebenarnya, termasuk salah satu yang saya ingin berikan pada kesempatan kali ini buat sahabat excellence kita adalah begini. Ketika kita marah, ya, usahakan kita fokus pada solusi. Karena banyak di antara kita pada waktu marah kita udah fokus pada emosi bukan solusinya. Oh iya. Yang penting saya bisa balas dendam, yang penting saya bisa melukai, yang penting saya bisa membuat orang yang membuat saya terluka ini gimana caranya supaya dia juga terluka. Dia fokus pada emosinya. Tapi kemudian kita lupa apa solusinya. Makanya salah satu pembelajaran penting adalah percuma misalnya contoh kalau kita jadi si ayah atau si ibu dengan anak kita sudah bikin salah. Kita marahi gara-gara misalnya menjatuhkan vas bunga kesayangan kita gitu loh. Vas bunga tuh udah jatuh kok. Lain kali yang harus kita sampaikan adalah oke, kita menegaskan kepada dia bahwa kita tidak menyukai apa yang terjadi. Tapi di sisi lain anak mesti belajar. Lain kali dia mesti berhati-hati dan sebagainya. Itu kan yang lebih penting. Nah banyak orang yang marah tapi nggak fokus pada solusi. Nah di dalam buku ini salah satu tipsnya adalah tips itu. Smart Angry itu. Bahwa ketika kamu emosi, kamu juga harus fokus pada solusinya. Secara keseluruhan, apakah tips-tips di sini Pak Antoni sangat mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Gitu. Contoh-contohnya mungkin Pak Antoni bisa sampaikan. Iya, seperti tadi, ya kan gampang untuk melakukan waktu ketika kita marah. Iya ya, harus ingat saya marah. Tapi ketika saya udah marah-marah, udah ngomel-ngomel, apa sih solusinya gitu? Jangan sampai cuma ngomel-ngomel, marah-marah, tapi nggak ada jalan keluarnya. Ya, dan kelupaan bagi orang lain. Termasuk juga misalnya di dalam buku ini ada banyak contoh-contoh yang sederhana pada waktu ketika kita mengatur emosi kita apa sih yang harus dilakukan. Nah pada kesempatan ini juga menjadi salah satu tips penting saya buat sahabat excellence kita. Di dalam buku ini sebenarnya dibahas mengenai 3 hal. Ya, tips yang gampang, sederhana yang bisa kita lakukan. Bahwa ternyata yang namanya emosi di dalam pikiran kita itu sesuatu yang bukan pemberian, bukan warisan, bukan karena latar belakang keturunan dan sebagainya. Tapi itu sesuatu yang bisa dikelola. Nah, bagaimana caranya? Nah, di dalam tips ini sesuatu yang simple, sesuatu yang mudah bisa kita lakukan. 3 hal paling enggak. Yang pertama, ternyata emosi kita dipengaruhi oleh apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Ternyata informasi-informasi yang kita miliki itu ternyata berpengaruh loh. Bagaimana emosi kita berespon. Salah satu contoh yang paling menarik, ada kisah tentang seorang karyawati yang bekerja di bagian komputer. Dia marah dengan perusahaan karena merasa perusahaan mau mencari orang-orang penggantinya tanpa memberitahukan kepadanya. Karena satu hari dia menemukan di website ternyata ada lowongan yang mirip dengan posisinya dia. Dan sampai akhirnya kemudian dia hapus semua file-file perusahaan karena dia ingin balas dendam. Belakangan baru ketahuan ternyata perusahaan bukan mau mencari untuk pengganti dia, tapi mencari mirip posisi dia tapi untuk anak perusahaan yang lain. Kebayang gak sih? Informasi yang salah mempengaruhi emosi yang salah. Jadi ketika kamu marah, berusahalah untuk cari tahu dulu latar belakangnya apa sebelum kamu marah. Itu mungkin akan mengurangi. Tips simple, gampang dan sederhana. Contoh yang kedua, tips yang kedua juga ada di dalam buku ini, Sahabat Excellence. Misalnya contoh bagaimana caranya kita memikirkan sesuatu ternyata juga berpengaruh kepada emosi kita. Saya masih ingat dan ada di dalam buku ini diceritakan tentang salah satu konseling saya. Saya pernah bertanya kepada seorang manajer.
pekerjaannya. Bagaimana pekerjaan Anda? Dia cerita, aduh Pak, pekerjaan ini membuat saya susah. Saya nggak suka dengan pekerjaan ini karena saya bertemu sama orang-orang yang tidak menyenangkan. Nah, karena dia berpikir demikian, apa yang terjadi adalah dia merasa capek, merasa susah hati dengan apa yang dikerjakan. Keesokan harinya saya bertemu dengan manajer yang pekerjaannya kurang lebih nyaris sama. Cuman produknya aja yang berbeda. Saya tanya, gimana Pak perasaan Anda? Dengan muka yang sangat menyenangkan, dia bilang, waduh Pak, pekerjaan saya nggak gampang. Tapi saya merasa seperti pekerjaan saya ini membuat saya, wow, tertantang. Saya merasa tiap hari saya harus mencari solusi dan sebagainya. Dan pikiran saya terus-menerus ditantang. Dan saya menikmati pekerjaan ini. Habis itu saya bingung. Jadi yang namanya pekerjaan ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Ternyata itu membawa kita kepada itu tips kita yang kedua. Cara berpikir kita ternyata itu mempengaruhi emosi kita. Cara berpikir kita gitu. Mempengaruhi emosi kita. Pantes kalau lagi galau guna-gulana gak enak makan. Betul. Ya Pak Antoni. Iya. Dan tips kita yang ketiga adalah tips yang disebut dengan kacamata emosi. Itu juga ada dalam buku ini. Kacamata itu emosi itu apa? Tanpa sadar sahabat excellence bahwa oke lah, sekarang Anda tidak menggunakan kacamata, tapi sadarkah kita bahwa kita menggunakan kacamata emosi setiap hari? Kacamata emosi itu apa sih? Kacamata emosi itu sesuatu yang mempengaruhi persepsi kita. Mungkin Anda pernah nggak, sahabat excellence, Anda bertemu dengan seseorang, orang itu belum ngomong, orang itu belum bercerita, tapi kita udah punya persepsi, orang kayak gitu pasti menyebalkan gitu. Nah itu yang disebut dengan kacamata emosi. Jadi dipengaruhi. Nah ada yang terang, ada yang putih, ada yang gelap. Jadi kacamata ini dipengaruhi juga oleh latar belakang pengalaman kita. Nah coba kalau ternyata kalau tiap hari kita menggunakan kacamata yang negatif terhadap berbagai kejadian yang kita alami, apa yang terjadi? Kita akan terus-menerus merasakan dengan perasaan-perasaan negatif. Bangun pagi, lihat cuaca agak mendung, aduh, udah males, dan sebagainya, udah malas. Jadi bagaimana cara kita memandang sesuatu itu berpengaruh besar terhadap bagaimana kita menyikapi. Atasan datang, ya, udah dikasih pekerjaan, tapi karena juga latar belakang kacamata emosi kita memandang atasan itu sebagai orang yang menyebalkan. Jadi waktu ketika atasan kasih kerjaan kita udah menyebalkan, kasih kerjaan gitu. Padahal mungkin kalau dilihat dari kacamata yang positif, sebenarnya atasan itu kasih kerjaan karena sebenarnya dia punya tujuan mau improve kita, mau membangun kita, kompetensi kita. Tapi karena kacamata kita udah negatif, kita lihatnya udah negatif melulu gitu. Atau memang dia sangat-sangat percaya dengan kita untuk mengerjakan hal tersebut begitu. Iya, betul. Tapi kan kacamatanya udah negatif, ya sikapnya udah negatif gitu loh. Mungkin atasan juga jadi males deh. Ini orang dikasih kerjaan maksudnya baik, kok sikapnya kayak begitu. Makanya kenapa penting kita bisa menata emosi itu. Benar sekali. Dan itu karenanya ya kita harus cerdas emosi tadi ya Pak Antoni. Dan sahabat excellent, karenanya kalau misalkan Anda ingin mendapatkan buku ini, silakan ke toko-toko buku terdekat. Ini penting buat kita agar kita semakin cerdas emosi. Itu tadi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Antoni. Terima kasih juga kita sudah harus selesaikan program kita kali ini. Ya. Betul, semoga semakin cerdas emosi juga buat Anda sahabat excellence yang mendengarkan episode kita kali ini gitu. Baik, sahabat excellent, demikian perbincangan saya bersama Antoni Dio Martin, the basic trainer kita dalam Emotional Inspiration kali ini. Dan akhirnya saya Riri Artakusuma mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Riri Artakusuma. Dan saya Antoni Dio Martin, strive for excellence. Yeah.